1. Data laporan tidak sinkron. Kadang data di laporan bulanan beda dengan data di sistem atau gudang. Ini bisa bikin bingung atasan atau divisi lain yang pakai datanya. Dampaknya bisa fatal kalau dipakai buat ambil keputusan. Solusinya, cek dan cocokkan semua sumber data sebelum laporan disusun, jangan cuma copy paste asal. 2. Format laporan tidak standar. Kalau tiap laporan tampilannya beda-beda, yang baca bisa bingung dan butuh waktu lebih lama buat memahami isinya. Akibatnya, informasi penting bisa kelewat. Solusi praktis, minta template laporan resmi dari perusahaan dan pakai itu terus biar konsisten. 3. Salah menggunakan rumus Excel. Rumus yang salah bisa bikin hasil laporan keliru, kayak total yang nggak sesuai atau persentase yang ngawur. Dampaknya bisa salah hitung biaya atau stok. Solusinya, pelajari dasar rumus Excel, dan biasakan cek ulang hasilnya sebelum dikirim. 4. Salah penulisan nama supplier. Kesalahan sepele kayak salah ketik nama supplier bisa bikin miskomunikasi, bahkan bisa dianggap tidak profesional. Solusi gampang, pastikan ejaan nama benar sesuai database atau dokumen resmi, dan jangan ragu buat double check sebelum finalisasi. 5. Laporan tidak sesuai dengan kondisi real. Ini biasanya terjadi karena data lama dipakai lagi tanpa update. Dampaknya laporan jadi menyesatkan dan nggak bisa dijadikan dasar keputusan. Solusinya, pastikan laporan pakai data terbaru dan sesuai fakta di lapangan, dan update kalau ada perubahan. 6. Lupa melampirkan bukti pendukung. Tanpa lampiran seperti nota, invoice, atau foto, laporan bisa dianggap kurang valid atau nggak bisa dipertanggungjawabkan. Solusi praktis, bikin checklist sebelum kirim laporan, dan pastikan semua lampiran penting sudah disertakan. 7. Salah tanggal pada laporan bulanan. Tanggal yang salah bikin laporan masuk ke bulan yang tidak tepat. Ini bisa kacaukan rekapan dan histori data. Solusinya, biasakan isi tanggal terakhir setelah isi data, dan selalu periksa heading atau nama file sebelum dikirim. 8. Laporan dikirim lewat deadline. Telat kirim laporan bisa ngerepotin tim lain yang butuh data cepat, bahkan bisa bikin proses selanjutnya tertunda. Solusinya, bikin reminder atau alarm khusus menjelang deadline, dan usahakan kerja sedikit demi sedikit sebelum hari H. 9. Laporan tidak ditandatangani. Laporan tanpa tanda tangan bisa dianggap belum sah atau belum diverifikasi. Akibatnya, laporan bisa ditolak dan harus kirim ulang. Solusinya, jangan lupa cek bagian akhir laporan, pastikan ada nama, tanda tangan, dan tanggal pengesahan. 10. Tidak memverifikasi laporan sebelum dikirim. Langsung kirim tanpa dicek ulang bisa bikin kesalahan kecil lolos, padahal tinggal periksa 5-10 menit aja. Dampaknya bisa bikin malu atau harus kirim revisi. Solusinya, sisihkan waktu buat baca ulang laporan sebelum klik kirim, atau minta rekan kerja bantu review.